Assalamualaikum, aku Nanda Redinta dari Program Studi Hubungan Internasional. Aku akan menjelaskan militer yang ada di negara Korea Selatan. Seragam militer mencerminkan cabang angkatan bersenjata dan tugas yang diemban. Di Korea Selatan, setiap cabang memiliki seragam berbeda. Misalnya, ROKA, Angkatan Darat Korea Selatan, menggunakan seragam kamuflase yang cocok untuk berbagai medan, sementara ROKN, Angkatan Laut Korea Selatan, menggunakan seragam khas dengan corak laut. Kode etik militer adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur perilaku anggota angkatan bersenjata. Berikut adalah kode etik yang dimiliki oleh para militer Korea Selatan. Yang pertama, cinta kepada tanah air, di mana setiap prajurit harus memiliki kecintaan dan komitmen terhadap negara, siap membela kedaulatan dan keamanan Korea Selatan. Kedua, kepatuhan kepada konstitusi dan hukum. Prajurit harus menghormati dan mematuhi konstitusi serta hukum negara sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Tiga, keberanian dan pengorbanan. Setiap prajurit dituntut untuk berani dalam menghadapi ancaman dan bersedia berkorban demi keselamatan bangsa dan negara. 4. Tanggung jawab dan kehormatan. Prajurit harus menjaga tanggung jawab dalam setiap tindakan dan mempertahankan kehormatan pribadi serta unit militer. 5. Kedisiplinan militer. Disiplin yang kuat adalah dasar dalam menjalankan tugas militer dan menjaga ketertiban dalam organisasi. 6. Solidaritas dan persatuan. Setiap anggota militer diharapkan untuk bekerja sama dan menjaga persatuan di antara sesama prajurit demi efektivitas pertahanan negara. Berikut adalah tradisi yang ada di dalam permiliteran Korea Selatan. Yang pertama adalah wamil, yaitu wajib militer, di mana semua pria Korea Selatan berusia 18 hingga 28 tahun wajib menjalani pelatihan militer dengan kurun waktu yang berbeda. Untuk Angkatan Darat dan Korps Marinir selama 21 bulan, sedangkan Angkatan Laut selama 23 bulan, dan untuk Angkatan Udara selama 24 bulan. Penolakan wajib militer tidak diperbolehkan, dan siapapun yang sengaja kabur dari wajib militer dapat dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun. Tradisi ini mengedepankan rasa tanggung jawab terhadap negara. Yang kedua, Hari Angkatan Bersenjata, diperingati setiap 1 Oktober. Hari ini adalah kesempatan untuk menghormati jasa-jasa angkatan bersenjata dan memperkuat semangat patriotisme. 3. Pelatihan khusus. Ada tradisi pelatihan khusus untuk unit-unit elit seperti ROK Special Warfare Command yang menekankan disiplin tinggi dan keterampilan tempur yang kuat. Yang keempat ada perayaan Tahun Baru Lunar atau biasa disebut dalam bahasa Koreanya Seollal. Tentara merayakan hari libur tradisional ini dengan berbagai acara dan kegiatan yang melibatkan anggota militer dan keluarga. Yang terakhir ada latihan bersama internasional, di mana tentara Korea Selatan sering mengadakan latihan bersama dengan angkatan bersenjata negara lain seperti Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama dan kesiapsiagaan. Berikut adalah peran nasional yang ada di dalam permiliteran Korea Selatan. Yang pertama adalah pertahanan nasional. ROKA bertanggung jawab untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman eksternal, terutama dari Korea Utara. Yang kedua, keamanan regional. Militer Korea Selatan berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Timur. Ketiga, operasi gabungan dan latihan bersama. ROKA secara rutin melakukan latihan militer bersama dengan sekutu internasional, termasuk latihan dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional. Keempat, penanggulangan bencana. ROKA dilibatkan dalam operasi penanggulangan bencana alam, memberikan bantuan logistik, medis, dan dukungan dalam situasi darurat untuk membantu masyarakat. Kelima, partisipasi dalam misi perdamaian. Militer Korea Selatan aktif dalam misi-misi perdamaian di bawah naungan PBB. 6. Dukungan dalam pembangunan sosial. ROKA terlibat dalam berbagai program yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah sejarah terbentuknya militer di Korea Selatan. Setelah bebas dari jajahan oleh Jepang, Korea Selatan masih berada di bawah kendali Angkatan Darat Amerika Serikat.
Lalu pada tahun 1946, Angkatan Kepolisian Korea dibentuk oleh Amerika Serikat sebagai cikal bakal dari Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Pada waktu itu, fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban dan keamanan domestik. Lalu, di tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea secara resmi dipimpin oleh Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Bersamaan dengan pendirian negara, Angkatan Darat Republik Korea atau disingkat ROKA juga didirikan di tahun yang sama. Pembentukan ini dipercepat disebabkan ketegangan yang berkembang antara Korea Utara dan Selatan, serta meningkatnya ancaman dari komunisme global. Pada tahap awal, militer Korea Selatan masih sangat bergantung pada bantuan pelatihan, persenjataan, dan logistik dari Amerika Serikat. Lalu, di tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina menyerang Korea Selatan, memicu Perang Korea. Pada awal perang, militer Korea Selatan berada dalam kondisi yang tidak siap karena kurangnya persiapan diikuti dengan persenjataan yang tidak memadai. Namun, dengan bantuan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat, militer Korea Selatan mengalami modernisasi besar-besaran selama konflik ini. Setelah gencatan senjata pada tahun 1953, Korea Selatan terus memperkuat militernya untuk menghadapi ancaman berkelanjutan dari Korea Utara. Pasca Perang Korea, militer Korea Selatan semakin berkembang dengan dukungan Amerika Serikat. Pada tahun 1953, perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat dan Korea ditandatangani. Terjaminnya Korea Selatan dengan bantuan militer Amerika Serikat jika terjadi serangan kembali dari Korea Utara dalam dekade-dekade berikutnya. Militer Korea Selatan bertransformasi menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di Asia dengan berfokus pada modernisasi persenjataan dan pelatihan. Saat ini, Angkatan Bersenjata Republik Korea Selatan terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir dengan kekuatan total lebih dari 500.000 personel aktif. Militer Korea Selatan dikenal dengan profesionalisme dan kesiapan tempurnya yang tinggi, didukung oleh aliansi pertahanan yang erat dengan Amerika Serikat, serta kemampuan teknologi militer yang canggih. Militer Korea Selatan memiliki misi utama, dan misi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada misi domestik dan misi internasional. Pada misi domestik, ROKAF bertugas untuk mempertahankan negara dari ancaman terutama dari Korea Utara. Yang kedua, militer dapat dikerahkan untuk menjaga keamanan internal dalam masa krisis atau kerusuhan sipil. Selanjutnya ada misi internasional. Pertama, operasi penjaga perdamaian. Yang kedua, ROKAF berpartisipasi dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme. Yang ketiga, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan saat bencana. Keempat adalah kerjasama dan pelatihan militer. Berikut adalah misi sipil militer Korea Selatan beserta contohnya. Yang pertama adalah bantuan bencana. Saat topan Chaba melanda Korea Selatan pada tahun 2016, ROKAF dikerahkan untuk membantu evakuasi dan penyelamatan warga yang terjebak, serta menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Selama krisis COVID-19, militer Korea Selatan terlibat dalam pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur terkait seperti pusat karantina di berbagai wilayah, terutama di daerah yang kurang terlayani. Yang ketiga, pendidikan pertahanan nasional. ROKAF menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran keamanan nasional dan patriotisme, contohnya seperti program Air Force Academy Outreach. Dalam program ini, ROKAF mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah dan universitas untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang pentingnya pertahanan nasional, keamanan udara, dan peran ROKAF dalam menjaga kedaulatan negara. Yang keempat, dukungan medis. Selama banjir besar yang melanda Korea Selatan pada tahun 2020, ROKAF mengirimkan helikopter untuk mengangkat tim medis dan obat-obatan ke daerah yang terisolasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.